Bencana yang kedua, wa minhum man aqadat usayha. Allah timpakan apa? Suara yang sangat bergemuruh. Kalau ini sering terjadi. Kemarin sore kan badai. Baru badai gitu saja udah khawatir kan? Udah resah, apalagi yang sampingnya ada pohon kelapa yang sudah miring ke rumah. Nah, itu udah khawatir. Apalagi jam segitu anak-anaknya belum pulang main. Coba khawatir, gelisah. Lalu bagaimana kondisi ini yang dialami oleh saudara kita di Aceh 2004, saudara kita di Palu, saudara kita di NTB. Ya. 2009 kita yang mengalami gempa terbesar di Sumatera Barat. Sampai Padang itu 60%-nya itu hancur. Ya, sekarang sudah mulai pulih. Itu terjadi. Ini kaum Samud yang ditimpakan oleh Allah. Yang ketiga, wa minhum man khassafna bihil ardh. Allah benamkan mereka ke dalam bumi. Siapa? Qarun. Kalau ini kan sering di Palu ketika terjadi gempa dan tsunami. Berapa orang yang tertimbun di dalam bumi? Lebih kurang kan 800 jiwa itu yang terdata yang tidak ketemu jenazahnya. Mungkin kesedihan itu tidak terlalu terasa karena tidak ada keluarga kita yang ada di sana. Lalu bagaimana dengan yang ada keluarganya di sana? 2009 saya mengalami ketika ada orang Blok E Sitium 2 yang tertimpa bangunan ketika di Padang. Ya, karena anak ikut ngantarkan sampai ke rumah, bagaimana histerisnya orang tua? Sedihnya beda. Kan gitu. Nah, ini sering terjadi kalau masalah Allah benamkan ke dalam bumi, sering. Yang keempat, wa minhum man aqraqna. Allah tenggelamkan mereka, Fir'aun. Ya, kalau bahasa tenggelam sekarang aja banyak yang tenggelam kan? Banjir di SP, Abesian, ya Timpe, tempat Ustaz Febri kan sering kebanjiran. Ya. Nah ini sering. Belum lagi tsunami yang benar-benar memang menenggelamkan banyak manusia sampai ribuan. Bahkan di sejarah Krakatau tahun 80-an dulu berapa ribu sampai ribuan. Ya, walaupun datanya beda-beda, tapi di angka ratusan ribu mereka ya yang meninggal. Ratusan ribu dalam waktu hitungan menit, mudah bagi Allah. Makanya dalam bab tentang al-mawani'u min ma'rifatillah, yang salah satunya adalah sombong, karena dosa sombong itu luar biasa. Apa yang termasuk dalam sombong itu? Satu, ana khairun min, anggap diri paling baik, memuji diri sendiri, mencela orang lain, ingkar. Ini bahaya. Dalam sombong itu gitu. Dan sombong terbesarnya itu nggak mau menerima nasihat. Ini bahaya. Nah, jadi mengawali dari materi kita merenung dengan satu ayat karena ini sering terjadi. Kayak Ustadz Arianto, karena jalan utamanya tenggelam harus mutar lewat Koto Salak Ampalu, mengelilingi lebih dari 15 km. Berarti kalau nyampe sininya sekitar 40 km tuh. Koto Salak, beliau satu kecamatan dengan anak. Banjir, jalan utamanya tenggelam, nggak bisa dilewati motor. Siapa yang berkuasa? Allah. Kalau bahasanya, masa Sungai Piruko bisa sampai sedahsyat itu, Palangko bisa sedahsyat itu. Maka orang Dharmasraya nggak boleh mengatakan bahwa Dharmasraya nggak mungkin tsunami. Itu kan logika kita. Beda dengan logika Allah. Allah bisa menghendaki segala sesuatunya terjadi. 2011 yang masih di Padang, ingat itu peristiwa Galodo dari Limau Manis. Ya, sampai ke Kampung Baru. Itu simpang Kampung Baru. Pasar Baru. Itu kan sampai situ airnya. 2009 orang menoleh ke laut. Oh, aman, gak tsunami. Dari depan aman, Allah kirim dari belakang airnya. Siapa yang menyangka? Ternyata di atas bukit Limau Manis itu ada danau yang batunya kemudian gumpalan batunya itu lepas, akhirnya air itu terjun ke bawah sampai memutuskan penghubung Limau Manis dengan Tambus Unan. Itu jembatan Cor putus karena ketabrak oleh batu-batu, karena hilang. Ada rumah warga yang hancur. Orang menolehnya kan ke laut.
Allah kirim dari belakang. Batang hari mudah bagi Allah untuk menenggelamkan danau seraya, Ustaz. Mudah bagi Allah. Subhanallah. Maka di penghujung ayatnya, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Di sini sebenarnya kuncinya. Bukan Allah ingin memberikan bencana, bukan Allah ingin mengazab, bukan Allah ingin menyiksa. Allah enggak mau itu. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi ulah manusia sendiri yang memancing manusia sendiri. Karena dosa tadi, dosa mendekatkan bencana. Maka tugas kita berat. Makanya kenapa menurut beberapa ulama bahwa amal yang paling tinggi yang mempercepat manusia masuk surga adalah dakwah. Takwinu ruhil jamaah, membentuk ruh semangat jamaah ini harus hadir. Kalau enggak bisa kita kerja sendiri. Kan di dalam hakikat manusia diciptakan itu ada poin tentang bahwa manusia ini dhaif, lemah, tidak bisa sendiri. Sederhananya saja, orang disebut sholat berjamaah ketika ada imam, ada makmum. Kadang-kadang masjid musola yang imam dia, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmum dia. Dalam organisasi ada pemimpin, ada anggota. Ya, presiden itu nggak disebut presiden kalau nggak ada masyarakat. Jadi berjamaah ini penting. Orang memberi jenazah. Kalau nggak mau kita hidup bersama-sama, nggak memahami tentang jamaah, nggak mengakui hidup bersama, ya udah ketika jenazah meninggal suruh menggali kubur sendiri, suruh pergi sendiri ke makam, aja buat jenazah. Jenazah kita nggak diurusin di sana. Ya kasus kampungnya Ustaz Febri yang ditemukan tengkorak di kebun sawit, nggak sawit apa juga. Saya tengkorak saja, tapi bajunya masih. Itu prediksinya orang yang bilang betul salah itu. Informasinya itu. Kemudian saya ketemu orang Korea, saya tanya apakah indikasinya iya. Karena baju yang di tengkorak itu baju yang orang bilang itu. Coba bayangkan, asbab bilangnya kenapa? Apakah istrinya tiba-tiba pergi? Dia kan udah bersuami. Terindikasi kenapa? Suaminya ini ikut aliran sesat. Terindikasinya itu suaminya ikut aliran sesat. Itu kan banyak. Di Solo, di Sumani ada agama Ibrahim. Hajinya ke Padang. Bergurunya ke Padang, syekhnya di Padang. Ya. Itu agama Ibrahim namanya. Di Jawa ada agama Jasun. Agama Jawa Sunda. Dan masalahnya banyak juga dia Islam tapi aneh. Orang 9 foto itu pernah ada bapak-bapak pergi ke tempat praktek anak. Kemudian jam 1 siang anak tanya, udah sholat zuhur Pak? Apa katanya? Udah Ustaz. Di mana? Di atas motor. Bayangkan dari Pulau pergi ke Chicago, sholatnya di atas motor. Anak mendapatkan ceramah. Nah itu ketika beliau datang itu anak diceramahi. Dia tanya, Ustaz, udah sholat? Udah. Ustaz, sholatnya masih rukuk sama sujud. Ya iya, itu kan saya kira level Ustaz masih rendah. Kalau sholatnya masih rukuk sama sujud, itu level rendah. Belum sampai ke ma'rifatnya, belum sampai. Kalau masih rukuk sujud. Jadi Bapak sholatnya gimana? Yang penting ingat Ustaz, itu level tertinggi. Jadi kalau Bapak sholat Jumat nggak perlu ke masjid, enggak. Yang penting dari rumah Jumat selesai. Itu ada ratusan. Dari Sumani itu kemarin anak ngobrol-ngobrol dengan orang Polres itu karena kakaknya ikut agama Ibrahim. Ada rencana kita mau ke sana, mau pergi ke rumah guru besarnya. Itu kan membahayakan. Ini bahaya. Kalau haji ke Padang, yang di 9 foto hajinya cukup di tempat. Jadi orang 40 hari pergi ke Masjidil Haram, kemudian mengeluarkan biaya puluhan juta. Bapak kalau orang wukuf di Arafah, aku nggak perlu ke sana. Itu masih level rendah. Kalau saya hajinya dari rumah selesai. Oh, berarti setiap tahun bisa haji Pak ya? Oh iya kan? Ya Allah itu bahaya. Itu bahaya.
Nah, maka berawal dari situ, Ustaz-Ustaz Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama, takwin syasiah. Bagaimana membentuk pribadi? Pribadi kita yang pertama nggak boleh kita tinggalkan, bagaimana menguatkan keimanan. Iman ini menjadi poin penting. Keimanan tentu meliputi yang 6 ya. Iman yang 6. Tentu minulillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minul qadari khairihi wa syarrihi. Jadi 6 ini tidak boleh kita lupakan, kita harus hafal. Iman ini menjadi poin penting. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Panggilan Rabb ini saudara menyelimuti semua. Allah yang kita sembah, Allah yang kita minta pertolongan. Maka sebesar-besarnya masalah yang kita hadapi tetap dalam konsep la yukallifullahu nafsan. Konsepnya tetap itu. Hanya saja kadang-kadang ego kita lebih besar, akhirnya apa mengatakan ini masalah tak sanggup lagi yang hadapi. Ujung-ujungnya apa? Ada yang bunuh diri, ada yang minum racun tikus, ada yang minum Gramoxone, sampai rinso, dipopos dan sebagainya. Kenapa? Merasakan bahwa ini tak sanggup lagi beban ini ditanggung. Kenapa ini terjadi? Karena ketika iman lemah. Coba bayangkan saudara ya Allah. Di Jawa itu kan pusatnya pesantren. Hampir setiap 500 kilo itu pesantren. Pusatnya itu Jawa Timur, Jawa Tengah terutama. Kalau Jawa Barat kebanyakan bukan Madura itu pesantrennya. Jawa Timur, Jawa Tengah itu pesantren-pesantren tradisional. Banyak itu ber-500 ada pondok. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika di Jawa ada orang yang mengaku nabi, pengikutnya tetap banyak? Ya kalau kita renungkan, karena iman mereka lemah. Keyakinannya itu masih berombang-ambing. Sementara dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, Qul wallahu ahad. Dan Rasul dalam surat Asr juga saya sampaikan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Apa yang kita lakukan terhadap perkataan dari Nabi Isa alaihi salam bahwa nanti akan datang nabi akhir zaman yang diberi gelar dengan panggilan Ahmad. Ayat ini sebenarnya cukup bahwa nabi yang datang akhir zaman itu hanya Rasulullah dan tidak ada setelahnya. Coba bayangkan, ketika ditanya mereka yakin. Tapi faktanya kenapa ketika ada orang yang ngaku nabi mereka tetap mempercayainya? Alhamdulillah dari saya belum ada yang ngaku nabi. Kalau ada prediksi akan tetap ada yang mengikutinya. Kan gitu tuh banding-bandingannya. Kalau setelah di Jawa saja pondoknya banyak, pesantren banyak, masih ratusan orang yang mempercayai nabi akhir zaman yang baru. Ya, kan ada ibu-ibu dari Solo pergi ke Bogor pulang-pulang aku dapat wahyu. Di mana dapat wahyunya? Di puncak Bogor. Wahyu apa tuh di puncak Bogor? Aneh-aneh sih. Ternyata orang-orang yang ngaku nabi ini kalau dalam sejarahnya kita baca bukan orang yang normal-normal saja, tapi orang yang tidak normal. Kenapa? Mereka selalu menggunakan perkara sihir sehingga menipu orang untuk mempercayainya. Kalau normal tak bisa. Coba buktikan kalau ada ustaz yang coba ngaku nabi misalnya, ada nggak yang mengikutinya? Enggak. Karena nggak punya ilmu sihir kan. Tapi orang yang punya ilmu sihir itu bisa menakjubkan ustaz. Dan yang paling banyak mengikutnya itu kaum Hawa. Makanya ada hadis khusus untuk perempuan. Ketika dia sudah berdaya wujud, ikat istri-istri dan anak perempuan di dalam tiap-tiap rumah. Artinya perempuan adalah cukup mudah untuk tertipu. Itu perempuan. Begitu khawatirnya Rasulullah SAW. Apa sihir? Sihirnya kan biasa. Kalau berubah barang A menjadi barang B mudah begitu bersih. Yang tidak ada menjadi ada mudah begitu bersih. Makanya dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir itu lebih dari 10 ayat. Yang ini memang jarang dipelajari di sekolah-sekolah maupun di kampus. Padahal banyak ayat. Asbabun nuzul Al-Falaq dan surat An-Nas ketika Rasulullah terkena sihir. Bagaimana kisahnya Nabi Musa ketika dikepung oleh tukang sihir yang sering kita ulang-ulang supaya menambah keyakinan begitu. Dalam surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122 itu peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam terkena mau dibunuh oleh tukang sihir yang disuruh oleh Fir'aun atau Ali.
dikumpulkan tukang sihir. Berbeda mufasir dalam mentafsirkan jumlahnya. Ada yang menyebutkan 70.000, ada yang menyebutkan 10.000. Tapi ribu-ribuan jumlahnya. Mereka melemparkan tongkat mereka jadi ular. Jadi ular. Kan ada dalam buku anak Islami itu tentang kisah ini. Mau membunuh Nabi Musa, tapi berkat keyakinan Nabi Musa, apa yang didapatkan oleh Nabi Musa real terjadi ketika itu. Allah turunkan beritanya, wa auhayna ila Musa an alqi 'asah. Allah menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya sehingga menjadi ular yang besar. Ketika ularnya Nabi Musa ini memakan semua tukang sihir tadi habis di ayat 121-nya. Ketika sudah kalah mereka di ayat 120-nya, wa ulqiya as-sakhratu sajidin, mereka bersujud di hadapan Nabi Musa. Qalu amanna bi rabbil alamin. Ayat 121-nya mereka mengatakan qalu amanna. Mereka berkata kami beriman kepada Rabb semesta alam. Kalah tukang sihir. Allah bi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun, habis kalah semua. Makanya tidak boleh takut dengan tukang sihir, tidak boleh ngalah dengan tukang sihir. Makanya dilarang nonton acara NTV, dunia gaib, dunia lain. Perempuan masa ngejar-ngejar jin, iya jin sama jin kok bertengkar. Ada lagi Ustadz Danung pakai peci, entertain, kemudian banyak orang yang nonton sampai berbondong-bondong datang ke tempatnya. Ustadz Danung itu syirik billah, syirik kepada Allah. Jinnya banyak. Sudah terbukti, sudah dibuktikan oleh Ustadz Adam, sudah dibuktikan oleh Ustadz Fadlan yang di Qur'an di Indonesia. Dibuktikan bahwa Ustadz Adam itu syirik, lah masih tonton. Ada orang Gunung Medan sampai pergi ke sana untuk berobat. Biayanya banyak sampai 30 juta. 30 juta nanti ke tempat anak, uangnya untuk bangun pondok pesantren, gitu. Nah ini hati-hati, iman kita diuji, saudara. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang tipis bedanya ini syirik atau tauhid ini. Bedanya tipis. Nah ini bahaya. Nanti kita harus diperdalam di pengantar. Waktunya belum ini. Yang kedua, takwa. Membentuk pribadi kita itu ya setelah iman takwa. Ini puncak tertinggi. Anta Allah karena Allah fa idza Allah fa inna biya. Sifatnya disebut ihsan, yang merasakan kesertaan Allah. Nah ini juga penting. Yang ketiga, Islamiyatul haya, mengislamisasi kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini harus diislamkan semua, seluruh, menyeluruh. Ekonomi syariah, ekonomi Islam, politik Islam, ya, kepemimpinan, kemudian keluarga Islami. Makanya membentuk keluarga itu setelah diawali dengan niat, prosesnya harus dilalui dengan kebenaran, dengan sesuai yang dituntut. Nggak ada istilah pacaran Islami. Anak ngisi di Undari, ada yang nanya, Ustaz, gimana caranya pacaran Islami? Ya, Undari kan banyak orang-orang pondok. Sampai keluar hadisnya, kullu amri riba la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa waqa. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah amalnya tertolak. Jadi kalau kita pacaran jadian, kita awali bismillah, berkah pacaran. Anda bilang ke mahasiswa itu sama saja antum mau sedekah curi punya tetangga. Tujuannya baik tapi cara antum yang salah. Mana ada pacaran Islam? Bukankah dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wa la taqrabuz zina. Allah itu memerintahkan mendekatinya saja jangan. Dekati jangan, karena kita nggak sekuat Nabi Yusuf iman kita. Nabi Yusuf udah di dalam ruangan, kesempatan ada, dia ngajak berzina perempuan, pintu zina udah terbuka, perempuannya cantik, bukan nenek-nenek 100 tahun. Kalau yang ngajak berzina nenek-nenek 100 tahun, kita mengatakan saya takut kepada Allah. Wajar. Kalau kasusnya kayak Nabi Yusuf coba, perempuan cantik, istri raja. Kita lihat sejarah, istri raja itu nggak ada yang jelek. Namanya raja, dia pilih yang paling sempurna di antara kaumnya. Jadi orangnya cantik, berkedudukan. Dalam rumah pintu sudah terkunci, jendela terkunci, gak ada orang yang melihat.
Tapi Nabi Yusuf masih sanggup mengatakan takut kepada Allah. Kalau kasus itu dihadapkan ke kita, wallahu a'lam, iman kita ngomong. Kita akui itu, saudara. Maka dalam Al-Quran Allah berpesan, hei, jangan kau dekati. Mendekatinya saja jangan, karena kalau kau sudah jatuh ke dalamnya, sulit untuk mengelakkan peristiwa itu. Terjadi hal-hal yang diinginkan. Bahaya. Makanya pintu-pintu mendekatinya itu satu, pacaran. Oh, kami nggak pacaran, Ustaz, cuma teman dekat, sama, beda bahasa, tujuan sama. Ya. Lagi bagi-bagi berduaan, ya, telepon-teleponan nggak jelas, ya. Tontonannya pun juga film-film pacaran buka aurat, itu juga masalah. Pintunya di sana, pintu sini. Awalnya nanya, Alvan mau nanya besok tugasnya apa ya? Kan pintu saja. Gimana kabarnya? Saya sehat, alhamdulillah sehat. Udah makan belum? Udah makan belum? Emang kalau belum makan apa? Pintu-pintu itu jangan ditapis. Yang sudah ya bertobat lah. Karena dulu anak SMP juga pernah pacaran. Tapi pacarannya beda. Kalau dulu waktu di kelas pakai kertas ditulis dilempar, kadang salah sasaran. Dilempar. Oh, okay. Ternyata yang kena sebelahnya. Ya. Yang sudah terlanjur ya konsepnya jelas, kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembali kepada Allah, berserah diri. Udah, masa lalu kita yang banyak dosa kita mohon ampun. Kembali kepada Allah, sudah kita akui masa lalu kita banyak dosa. Mungkin ada dulu ustazahnya juga, misalnya dulu suka lumbar aurat pakai pakaian-pakaian ketat. Sudah, masalah buat adimu ila rabbikum. Kembali kepada Allah, berserah, sudah. Dan bersyukur, alhamdulillah sekarang kita berada di komunitas selama yang kebaikan.